Oke, sekarang analisisnya udah jadi dan ternyata nih setelah dilihat itu masih belum. Jadi nanti eh, untuk step yang ada di settingan yang ini setup nanti iteration ini tambah dikit aja. Cuma nih sekarang aku lanjut dulu ke results. Nanti result tuh klik yang ini, terus nanti ini bakal buka, tapi tunggu dulu. Ini sambil buka lain nggak bisa ternyata. Nah, ini udah dapet nih kayak gini. Nah, sebetulnya ada dua yang mau aku mau minta. Yang pertama itu dari yang Levin kan ada yang static pressure, terus sama on design ya, kayak gini kurang lebih. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lebih banyak sih. Dengan caranya gimana? Nah, pertama nih, kalau kalian lihat di sini ada vektor, contour, streamline, particle track, volume rendering, text dan sebagainya. Tapi pertama-tama tuh kita bikin dulu yang namanya plane. Ini kalau misalnya lihat nih, ini yang tadi ya, inlet, outlet, boundary condition. Terus kita insert, location, plane. Misalnya plane 1. Oke. Nah, plane 1 tuh fungsinya akan memotongin si sininya. Jadi ini jadi karena dia motongin ini, berarti itu di antara YX atau enggak YZ. Di antara motongnya begini, yaitu si komponen XY, atau enggak komponennya menyamping, komponen XZ. Nah, ini aku contohnya XY aja. Terus Z-nya 0, plane bound-nya none. Terus nanti nih color itu nggak terlalu penting. Ini nggak usah. Terus nanti apply. Ini bentuknya kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Ini bentuknya harusnya kayak gini. Nah, habis itu kita bikin beberapa kontur. Pertama tuh kontur yang uh, pressure, misalnya static pressure. Nah, static pressure nanti buka nih kayak gini bentuknya. Domainnya kita ganti ke all domain bener, tapi locationnya kita ganti ke plane 1 yang warna putih. Variable pressure global, nah ini kita ganti 100 saja. Label nggak usah, render, nah ini transparency sama konturnya mau ditambahin atau enggak itu terserah kita. Kalau gua rasa ini dikurangin aja. Terus nanti kita tinggal apply. Nah, ini kalau misalnya bentuknya kalau jelek, sebetulnya ini gara-gara kita yang nggak rata aja. Kita klik ini nih, Z positif. Tadinya bentuknya gini. Cuman gara-gara nih inletnya nih, udah bener ya, inletnya di sini, outletnya di sini. Terus kalau misalnya zoom out, kita tinggal scroll mouse-nya sini dikit. Terus kalau mau geser, pencet ini dulu. Kita geser kayak gini misalnya tuh, kayak gitulah kurang lebih. Nah ini kalau udah jadi kayak gini, ini pressure-nya. Terus kalau mau tambahin satu lagi, kita bikin counternya satu lagi. Misalnya ini total pressure. Ini karena ini ya ada supersonic ya. Terus oh ini nggak boleh tulis gini. Jadi kita gini aja tulisnya. Uh, ini kenapa ya? Oh, atau gini aja deh. T pressure. Oh sorry, ini di sini. Terus nanti ini top inlet. Ganti JPN 1. Terus ini jadi total pressure. Terus misalnya ini 100. Harusnya 100 juga nggak terlalu penting sih. Terus nanti kita apply. Nah itu kalau lu lihat, nih kita matiin dulu. Nah itu kayak gitu tuh. Nah ini sebenarnya sebagai border dari Sonic Boom ya, kayak gini. Terus sama satu lagi tuh kalau mau temperature sekalian, misalnya temperature static, temperature. Terus ini tinggal tambah ini temperature. Ini tinggal dinaikin, apply. Jangan lupa ini matiin dulu, misalnya gini ya. Terus kayak gitu. Terus oh ya, plane-nya dimatiin. Ternyata kan static temperature-nya nggak terlalu. Oh sorry, ini kayaknya salah ini ya. Nah iya salah. Ini harusnya gini. Nah kayak gitu. Terus static temperature. Terus habis itu total temperature misalnya. Ini semuanya ya, karena aku mau kalian tampilin semuanya juga. Total temperature sama ini ganti plane dulu. Total. Terus ini global. Ini 100.
Jangan lupa kalau misalnya lagi klik ini, kliknya satu ya, jadi harus satu doang yang kecentang. Nah ini kayak gini nih. Ini total temperature-nya kan berarti ini ada something yang berubah kan. Sebenarnya ini nggak berubah kan, kayak gini. Berarti ini sebetulnya masih berlaku tuh. Kalian lihat tuh, ini angkanya kan. Cuma kalau misalnya kalian lihat total pressure, dia berubah total gitu. Nah itu. Terus habis itu maximum pressure udah ya tadi, total, terus density nggak usah. Terus kita masuk ke Mach number, kita ganti, kita bikin kontur dulu, Mach number. Terus kita bikin pressure ya, line 1, Mach number, terus ini 100. Nah gini. Nah ini kalau lo lihat kan ini kayak ada garis-garisnya. Cara hilanginnya tuh di sini, show contour line dimatiin, terus nanti apply lagi. Sama ini itu doang deh. Oh sorry, sama ini jangan lupa. Nah kayak gitu. Ini kalau mau dinyalain boleh. Atau enggak kalau misalnya kalian mau kayak ada bordernya, ini constant coloring itu biar warnanya hitam. Kayak gitu. Tapi itu nggak terlalu penting. Jadi kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini kan ada, kita misalnya udah bikin semua nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara simpan dalam bentuk gambar kayak gini, pertama itu harus ke file, export, bukan file, ke file, terus save picture. Nanti save picture tuh lihatnya yang ini nih, gambar yang ini. Jadi nanti kita gini, terus misalnya nih kalian mau simpan di mana, di download nih. Gue di download misalnya, terus kalian save X. Terus ini scale-nya 100%, terus ini dan sebagainya. Ini white background tuh maksudnya latar belakang putih ya. Karena kalau PNG biasanya tuh transparan. Ini di save, nanti ini pasti ada kelihatan di sini nih. Tuh, kayak gini nih. Ini aku buka ya. Nah, ini yang kalian bawain ke laporannya. Terus oke, ini nanti satu-satu difotoin. Nah, ini kan kontur ya. Konturnya nanti butuhnya apa aja. Sebetulnya ini udah semua sih. Mach number sama ya velocity juga boleh sih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 velocity. Terus kan kalau yang urusan temperature nih sebetulnya nggak terlalu banyak berubah kan. Sebenarnya kita bisa ganti di sini sih. Di uh, adakah advanced properties? Enggak. Label kali? No, bukan. Ini enggak juga. Atau nggak usah deh. Total temperature nggak usah karena kan ini sama ya. Atau mau dipajangin juga ya. Oke, menurut aku panjangin aja. Jadi ini sebagai tandain kalau misalnya total temperature-nya nggak berubah, sedangkan total pressure-nya berubah. Oke, terus ini udah jadi, masuk ke sini. Cara kita bikin chart. Cara chartnya gimana? Kita ke sini. Ini ada chart. Chart 1 nih misalnya. Nanti title-nya diganti. Jadi misalnya kalian di sini kan chartnya mintanya apa? Static pressure along the duct ya, karena cuma satu doang. Nah ini tulis static pressure along the duct. Gitu. Terus yang ini line data seriesnya kita tulis location-nya udah, apply dulu. Terus ini nanti edit di data seriesnya, terus dari 1 location-nya, sorry, ini delete. Terus ini, terus kayaknya aku rasa udah sih. Terus apa lagi ya? Oh sorry, aku nyalain dulu. Nih. Udah, terus x-axis-nya tuh, nah x-axis-nya tuh ganti sumbu x, karena kan ini x ya. Ini yang di sini nih, X. Terus nanti ini pressure, terus udah line display, automatic line generate apply. Oh ini ada yang kurang, kenapa nih ada yang kurang? Location, apakah ini ada yang salah? File bukan, monitor data bukan. Apakah aku mesti siapin streamline-nya dulu? Bentar.
domain start from range ya enggak equally space atau enggak ya rectangular enggak equally ya benar rectangular grid spacingnya coba ya kita cek sheet option. Masih kurang, terus sebentar. Oke, lanjut guys. Ternyata ini gue udah temu salahnya. Jadi pertama sebelum kita, jadi untuk yang scatter chart yang ini, kita harus pertama bikin streamline-nya dulu. Dan yang streamline itu yang ini. Nah ini bentuknya kayak gini. Itu kalian tuh harus dibikinnya ini aku delete dulu ya, biar enak ya. Delete. Ini pertama streamline. Jadi, nah ini 3D all domain starting from. Nah, starting from-nya dari si inlet kan. Dari inlet kita bikin. Terus kita bikin rectangular grid. Ininya kita 0,01 aja. Terus kita preview sheet point. Nanti bentuknya kayak gini nih, bagus. Nah, itu kayak gitu ya. Terus velocity, konservatif, direction forward. Color nggak usah ganti, nanti kita apply. Pok. Nanti dia bentuknya kayak banyak banget isinya. Nah, kayak gitu ya. Terus dari situ udah banyak, kita masuk ke chart. Chart yang tadi itu kita bilang line, XY line, data series itu location-nya apa, kita pilih streamline 1. Nah, ini kita ganti namanya juga boleh. Bisa, misalnya untuk ini data yang 70% ya, atau berapa gitu. Misalnya ini setahu ini 60% static pressure. Nanti ditulisin aja namanya, terus x-axis-nya itu variable x, ininya y pressure. Terus nanti kita tinggal apply. Nah, itu nanti bentuknya kayak gini. Bagus ya. Terus kalau misalnya kita mau ganti, ini kan baru static pressure. Mau ganti ke misalnya velocity-nya atau Mach number-nya. Kita tinggal ganti ini. Terus jangan lupa judulnya nanti diganti nih yang ini, Mach number. Misalnya tuh, nanti kita apply. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang data ini nanti aku butuhnya yang Mach number, static pressure, terus mungkin kalau yang ini bisa juga buat total pressure ya kan, total pressure dan total temperature gantiin yang kontur yang ini nih, total temperature. Jadi misalnya ini gue kalau apply ya, oh jelek ya, nggak usah deh berarti. Jadi total pressure gimana? Nah ini juga, ini lumayan nih, lumayan kayak ada drop ya gitu. Buat ininya, terus habis itu velocity tadi nggak boleh juga nih misalnya nih. Tuh, kayak gitu. Nah, ini di main-mainin aja. Terus kalau mau ganti warna itu, ganti warna ininya tuh di sini harusnya. Line color nih. Ininya ganti. Misalnya lu mau ganti warna dan sebagainya. Nah, kalau ini, itu tuh bisa lebih dari 2 data. Tapi kan ini kita nggak terlalu pakai banget ya. Jadi kita langsung satu data aja. Ini kita ganti warnanya kayak gini. Misalnya ini gue mau hitam ya, gini. Terus kita apply. Dan nanti kita input. Nah, jadi yang gue butuh itu pertama itu yang ini. Balik lagi ke 3D view. Yang aku matiin. Yang aku butuh datanya ini nggak usah. Jadi ini aku buang aja. Ini karena nggak terlalu penting banget total temperature. Ya, ini buang aja. Terus total pressure, iya nih, kasih lihat. Static pressure, iya juga. Nih, kasih lihat. Static temperature, static pressure, ini. Sama Mach number, ini. Sama satu lagi velocity, tinggal bikin aja lah velocity. Terus ini. Nah, velocity. Nah, nanti deh, diurus.
velocity tinggal ganti ini ya di sininya nih. Terus habis itu kalau mau nanya range itu bisa diganti. Jadi misalnya ini lokal, user satisfied. Jadi misalnya minimumnya 0, terus maksimumnya kita bikin 2. Ini kita bisa maksa dia juga. Jadi nanti di sini tuh bentuknya dari 0 sampai 2,5 gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti ini total temperature juga bisa tadi, total temperature. Contohnya nih gini. Terus kita coba cek ya. Global kan dia 300 ya. Terus coba kita ganti nih, misalnya dari user specified dari 250 sampai 350 300 gitu. Baik. Nah, ini kan juga buktiin kan bahwa dia tidak ada perubahan temperature. Nah, itu kalian juga bisa tetapin juga gitu. Dan kalau menurut gue sih, kalau yang sekarang nggak usah ganti-ganti ini dulu, nggak usah ganti range ya, diginiin aja. Jadi nanti warnanya itu sesuai. Nah, itu untuk mark number. Nah, untuk coloringnya tuh ngikut yang ini nih, advanced properties. Nanti color map ini kan default rainbow ya. Ini kita ganti aja jadi field velocity. Ngikutin ya, command number kan velocity. Terus nanti warnanya jadi kayak gitu, lebih kontras gitu. Terus nanti total pressure nggak usah tadi, total temperature nggak usah, total pressure. Nah, ini ganti ke ada field pressure nggak? Nah, ini. Nah, itu ganti apply. Nah, itu gitu. Terus nanti temperature. Nah, ini harusnya warnanya lebih beda dikit. Atau di sini ya. Field temperature. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oke, terus udah static pressure. Nah, itu. Oke, terus itu udah jadi. Jangan lupa bikin streamline-nya supaya bisa bikin chart-nya. Chart-nya tuh nanti lihat di sini. Terus nanti ini diganti-ganti. Mau warnanya diganti juga boleh. Terus ini nanti dibikin data series-nya. Terus ada allow x-axis dan y-axis. Dan jadi. Dan kalau mau nge-save, sama save a picture. Terus nanti ini chart dan sebagainya. Nah, ini untuk width dan height-nya disamain 800 kali 800 saja. Terus kita oke. Save di sini nih. Misalnya gue taruh di downloads. Oke. Terus nanti override misalnya. Jangan override. Override itu tadi ada ini. Ganti namanya aja, misalnya data 1, data 2, dan sebagainya. Nanti ini bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, itu untuk sini namanya post CFD. Gitu, guys.